Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudara sekalian, kira-kira 10 tahun yang lalu, Jacques Maritain, seorang filsuf Kristen yang berpengaruh dan seorang yang dipandang oleh umat Kristen sebagai salah seorang pemikir terkemuka dalam abad itu atau di dalam abad ini. Dia telah menguraikan bagaimana dunia Kristen dan dunia Barat tengah melewati suatu krisis yang gawat sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa masa kini yang berasal dari pengalaman, pemahaman, dan penafsiran mengenai kehidupan dalam peradaban seperti yang tercermin pada kecenderungan peradaban kota, yakni seperti peradaban neomodernisme dan pemikiran-pemikiran yang timbul di antara orang-orang Kristen itu sendiri. Serta para cendekiawan dan filsuf-filsuf, para teolog, para penyair, pengarang, penulis, seniman, dan yang semisal dengannya yang berasal dari Barat itu, kemudian mereka memiliki kekhawatiran yang besar terhadap kondisi keumatan dalam tubuh Kristen itu sendiri. Semenjak masa pencerahan Eropa yang berlangsung dari abad ke-17 sampai abad ke-19, kemudian seiring pula dengan kebangkitan nalar dan empirisme serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Barat, kemudian para filsuf Inggris, Belanda, Prancis, dan juga Jerman telah membayangkan di dalam tulisan-tulisan mereka terjadinya krisis yang akan melanda orang-orang atau kaum mereka atau orang-orang Kristen itu sendiri, yang disebut belakangan ini sebagai peristiwa-peristiwa dan pengalaman-pengalaman yang akan mempersepsikan bangunan kesadaran bagi mereka bahwa tidak lama lagi Kristen akan mengalami keruntuhan peradaban atau akan mengalami kehancuran dalam konteks pemikiran, bahkan keyakinan. Bahkan keyakinan. Kita melihat misalnya beberapa teolog Kristen pada pertengahan pertama abad ini telah membayangkan datangnya krisis semacam itu atau semacam ini yang diakibatkan oleh sekularisasi. Dalam tubuh Kristen terdapat sekularisasi yang sangat parah. Mereka bahkan menantang Tuhan-Tuhan mereka, bukan hanya sekedar ragu dengan keberadaan Tuhan, tetapi juga mereka menantang dan melawan Tuhan-Tuhan mereka. Seorang sosiolog Prancis namanya Auguste Comte pada pertengahan abad ke-19 telah membayangkan adanya kebangunan ilmu dan keruntuhan agama. Dan bersamaan dengan bangkitnya ilmu pengetahuan, itu akan terjadi keruntuhan agama Kristen. Terjadi keruntuhan agama Kristen, dan ia percaya bahwa menurut logika sekuler, perkembangan filsafat dan ilmu di Barat itu akan menggeser atau bahkan akan menghancurkan peradaban kekristenan itu atau peradaban atau keyakinan Kristen, sehingga masyarakat akan cenderung untuk lebih memilih ilmu pengetahuan daripada agama mereka, daripada agama mereka. Dalam abad ini juga filsuf dan sekaligus penyair Jerman, namanya Friedrich Nietzsche,
yang biasa kita kenal dengan Nietzsche itu meramalkan melalui tokohnya, melalui pemikirannya, bahwa setidak-tidaknya untuk dunia barat, dia mengatakan bahwa God is dead. Dia mengatakan bahwa Tuhan telah mati. Jadi tidak ada lagi Tuhan dalam kehidupan ini karena Tuhan tidak bisa memberikan kemakmuran, tidak bisa mengangkat derajat manusia. Itu menurut si Nietzsche tadi. Menurut Nietzsche. Demikian juga dengan para filsuf-filsuf yang lain. Jadi orang-orang barat ini telah menaruh keraguan terhadap ketuhanan ini. Bahkan mereka akan mempersiapkan diri, bahkan mereka sudah siap untuk hidup tanpa Tuhan. Mereka hidup tanpa Tuhan dan tanpa agama. Mereka hidup tanpa Tuhan dan tanpa agama sama sekali. Sehingga banyak di antara mereka yang ateis. Banyak di antara mereka yang tidak bertuhan, tidak mau mengakui bahwa Tuhan itu ada. Dan bahkan tidak mau mengakui bahwa agama itu ada, yang menjadi kebanggaan sebagian dari mereka. Juga kita melihat misalnya paleontolog Pierre Teilhard de Chardin yang mengutip atau yang memikirkan masalah ini, kemudian dia mengamati fenomena dan keadaan ini. Dan melihat bahwa ada kecenderungan peristiwa serta pemikiran masa kini yang cukup mengkhawatirkan eksistensi keberagamaan. Dan mereka mulai menerima kenyataan bahwa manusia memang harus hidup tanpa Tuhan, harus hidup tanpa agama. Dan menurut mereka itu akan bisa dilewati dan dilalui oleh manusia itu sekalipun mereka tidak memiliki agama. Maka ini menjadi catatan besar bagi kita, menjadi catatan penting bagi kita yang menjadikan agama sebagai jalan hidup, yang menjadikan agama sebagai ideologi, yang menjadikan agama sebagai rujukan dalam setiap langkah dan tindak lanjut kita. Bahwa sesungguhnya cara berpikir itu, cara pandang mereka, ramalan mereka, atau asumsi-asumsi yang mereka bangun itu adalah asumsi yang keliru dan bahkan terjadi kesalahan yang sangat fatal yang mengantarkan manusia berada pada kehidupan seperti binatang. Mereka berhidup dengan peradaban yang tidak manusiawi, ya, sehingga mereka mengedepankan hal-hal yang tidak logis dan tidak rasional. Nah, memang begitulah orang-orang Barat yang tidak dekat dengan ketuhanan itu sendiri. Maka ketahuilah bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang mengajarkan umat manusia dari hal-hal yang paling kecil sampai pada perkara-perkara yang sangat besar, karena memang agama ini telah sempurna diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidur ada aturannya di dalam Islam. Bangun dari tidur ada. Mau bekerja ada aturannya di dalam agama. Mau berinteraksi dengan manusia ada aturannya di dalam agama. Bahkan membangun sebuah negara juga ada aturan di dalam agama. Dan aturan itu jika dicermati, difahami dengan baik dan diamalkan dengan sebaik-baiknya, maka sungguh tidak akan memberatkan kehidupan manusia. Bahkan justru mengantarkan manusia dalam kehidupan yang penuh dengan kenikmatan dan penuh dengan kebaikan sehingga mengangkat derajat manusia. Maka soal-soal ini sangat penting untuk kemudian kita bahas dalam kajian-kajian kita secara virtual ini, dan ini akan menjadi kajian berseri bagi kita
agar supaya soal-soal ini dapat kita pahami dengan baik dan menjadi rujukan pemikiran kita. Demikian, insya Allah akan kita lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.